Halo, assalamualaikum sahabat semua. Hari ini semoga semuanya selalu dalam keadaan yang sehat. Nah, agar kita bisa bersama-sama berdiskusi mengenai hal-hal yang bisa menambah wawasan kita, tentunya di bidang kesehatan. Hari ini bertepatan dengan Hari Kanker Sedunia. Saya ingin mengajak sahabat semua untuk mengenal tentang kanker, apa itu kanker dan bagaimana kita mencegah agar kita tidak menjadi atau tidak mengidap kanker. Nah, mari kita mulai diskusi kita kali ini. Jika ada pertanyaan, saran, kritikan, saya persilahkan sahabat semua untuk menuliskan di kolom komentar. Dan jangan lupa like dan subscribe-nya. Baik, kita akan mulai. Nah, sebenarnya ada program nasional yang sudah diluncurkan oleh Kementerian Kesehatan Indonesia tahun 2017, yaitu program Germas dengan Inpres nomor 1 tahun 2017. Nah, program tersebut itu bisa menjadi salah satu upaya kita dalam menghindari penyakit kanker. Nah, kita mengenal dulu apa itu kanker. Nah, situasi kanker di Indonesia, yaitu Indonesia menyumbang kanker terbanyak yang berada di urutan ke-8 di seluruh negara yang ada di Asia Tenggara. Kemudian urutan kanker di Indonesia yang kita pilah menjadi berdasarkan jenis kelamin, kalau pada kelamin laki-laki, yang paling tinggi penyakit kanker adalah penyakit kanker dan kanker paru dan hati. Kalau pada perempuan itu penyakit kanker payudara dan leher rahim. Nah, sebenarnya apa sih penyakit kanker? Ternyata penyakit kanker merupakan penyakit tidak menular yang ditandai dengan adanya sel atau jaringan abnormal dan bersifat ganas, tumbuh cepat, tidak terkendali sehingga dapat menyebar ke bagian tubuh yang lain. Nah, apa sih yang bisa kita lakukan agar kita maupun keluarga atau orang-orang terdekat kita tidak atau bisa mencegah terjadinya kanker? Nah, ini program inilah yang bisa merupakan salah satu upaya kita semua agar kita terhindar dari penyakit kanker, yaitu Germas, Gerakan Masyarakat Hidup Sehat. Nah, apa sih Germas itu? Nah, Germas ini berdasarkan kepada Instruksi Presiden nomor 1 tahun 2017, Germas adalah suatu tindakan yang sistematis dan terencana yang dilakukan oleh seluruh elemen bangsa, seluruh komponen bangsa melakukannya bersama-sama dengan kesadaran, kemauan, kemampuan untuk berperilaku sehat dan diharapkan dapat meningkatkan kualitas hidup. Nah, ada 6 pesan Germas ya. 6 pesan Germas yaitu pertama melakukan aktivitas fisik, kemudian tidak merokok, membersihkan lingkungan, kemudian mengkonsumsi sayur dan buah, memeriksa kesehatan secara rutin, dan tidak mengkonsumsi alkohol. Nah, 6 pesan ini ternyata menurut kajian bisa meningkatkan kualitas hidup masyarakat dan tentunya mencegah kita dari terjadinya penyakit kanker. Nah, kita bahas satu persatu. Pertama, pesan pertama adalah agar masyarakat dengan rutin melakukan aktivitas fisik. Aktivitas fisik ini diharapkan sehari dilakukan minimal 30 menit sebelum kita beraktivitas di kantor atau aktivitas lainnya di kehidupan sehari-hari. Nah, aktivitas fisik ini manfaatnya ada banyak. Pertama, bisa mengendalikan kadar kolesterol, apalagi kalau misalkan kita berusia di atas 30 tahun biasanya kolesterol tuh sudah mulai tinggi angkanya. Nah, untuk mengendalikan kadar kolesterol kita atau nilai kolesterol kita, kita melakukan aktivitas fisik. Karena memang kolesterol itu bisa dipecah dengan aktivitas fisik. Kemudian juga tentunya yang paling penting adalah dengan aktivitas fisik kita bisa mengendalikan berat badan agar berat badan kita tidak berlebih. Kemudian juga mengendalikan tekanan darah ya. Salah satu penyakit tidak menular lainnya adalah hipertensi atau tekanan darah tinggi, di mana ini bisa terjadi di masyarakat kelompok usia di atas 30-an ya. Kemudian juga yang selanjutnya adalah ini dengan aktivitas fisik atau olahraga yang teratur,
kita bisa meningkatkan daya tahan dan sistem kekebalan tubuh. Apalagi saat ini, saat pandemi COVID-19, kita sangat harus menjaga kekebalan tubuh kita agar tubuh kita tetap fit dalam agar terhindar dari berbagai penyakit. Yang selanjutnya dari aktivitas fisik ini ternyata kita juga bisa mencegah penyakit tidak menular lainnya, yaitu penyakit diabetes mellitus atau kencing manis ya. Jadi penyakit dengan kadar gula tinggi, di mana dengan aktivitas fisik itu bisa tercegah. Dan satu hal lagi manfaat dari aktivitas fisik adalah memperbaiki postur tubuh, di mana dengan berjalannya usia kadang-kadang kita mulai bongkok. Nah, postur tubuh kita itu bisa diperbaiki dengan melakukan aktivitas fisik. Kemudian juga memperbaiki kelenturan sendi dan kekuatan otot. Ini adalah salah satu manfaat dari aktivitas fisik. Kadang-kadang kalau usia di atas 40 tahun kita sudah merasa lutut kita itu sakit saat kita melakukan aktivitas, misalkan sholat atau aktivitas berjalan lainnya. Nah, untuk memperbaiki kelenturan sendi dan kekuatan otot, baiknya kita melakukan aktivitas fisik sesuai dengan kemampuan kita masing-masing. Kemudian juga dengan melakukan aktivitas fisik, kita bisa menurunkan risiko kropos tulang atau osteoporosis pada wanita. Ini juga hal yang bisa dicegah dengan aktivitas fisik ya. Pada wanita memang akan selalu mengalami kropos tulang karena penurunan hormon estrogen ya. Kemudian juga ternyata dengan aktivitas fisik kita juga bisa mengendalikan stres dan mengurangi kecemasan. Inilah berbagai manfaat dari aktivitas fisik. Kemudian pesan gemas selanjutnya adalah tidak merokok. Sudah banyak kajian yang menghasilkan data-data bahwa memang perilaku merokok merupakan sumber dari beberapa penyakit, mulai dari penyakit dari ujung rambut sampai ujung kaki. Di dalam slide disebutkan ada beberapa kanker yang disebutkan dari perilaku merokok. Di sana salah satunya dari atas ya, ada kanker hidung, ada kanker kulit, ada kanker lidah, mulut, kelenjar ludah, tenggorokan dan kerongkongan, penyakit jantung, kanker paru. Nah, di sini paling tinggi adalah kanker paru. Tadi disebutkan bahwa penyakit kanker pada laki-laki paling tinggi adalah kanker paru. Nah, di sini disebutkan 90% kanker paru adalah akibat perilaku merokoknya. Nah, untuk itu, untuk mencegah diri kita terjadi kanker, maka kita lakukan hidup sehat dengan tidak merokok. Satu hal lagi, di sini adalah adanya penyebab atau perilaku merokok menyebabkan kanker payudara. Nah, ternyata kanker payudara ini bukan karena si ibu-ibu atau wanita itu merokok, tetapi karena orang terdekatnya atau kita bisa bilang suaminya merupakan perokok. Dampaknya bisa berakibat pada istrinya. Istrinya terkena kanker payudara. Selanjutnya juga perokok itu mempunyai potensi yang sangat besar terkena kanker usus besar dan kanker anus, kanker ginjal, kanker kandung kemih, kanker penis, kanker pankreas, serta untuk perempuan adalah atau kanker rahim ya. Ini juga diakibatkan apabila suami atau orang terdekatnya merokok, sehingga kita itu menjadi perokok pasif, artinya kita terpapar dengan asap rokok walaupun kita bukan perokok. Nah, hal yang paling kita perlu waspadai adalah apabila perokok itu potensinya memiliki kerusakan sperma. Artinya, mutu dan jumlah sperma akan berkurang jika Anda terus merokok. Nah, ini adalah untuk keberlangsungan generasi kita selanjutnya. Untuk itu, marilah kita semua terapkan hidup sehat dengan salah satu pesan Germas, yaitu tidak merokok. Oke, pesan yang ketiga adalah selalu mengkonsumsi sayur dan buah setiap hari. Usahakan di dalam menu makanan kita setiap hari selalu ada sayur dan selalu ada buah. Saya merasa kalau kita tinggal di Indonesia khususnya, itu negara agraris di mana kita akan dengan sangat mudah mendapatkan berbagai jenis sayur dan berbagai jenis buah ya. Jadi sayur dan buah yang bermanfaat tidak hanya buah-buahan yang mungkin harganya mahal, tidak. Semua buah-buahan mengandung vitamin yang bisa bermanfaat untuk tubuh kita ya. Manfaat dari sayur dan buah, pertama akan meningkatkan sistem kekebalan tubuh ya, karena
Vitamin C membantu meningkatkan kekebalan tubuh, dan vitamin C sumbernya terutama dari buah. Kemudian juga menjaga kesehatan tulang dan gigi. Tentunya kita tidak ingin punya gigi ompong sebelum waktunya. Untuk itu, menjaga kesehatan tulang dan gigi, salah satunya selain minum susu, kita juga harus mengkonsumsi sayur buah seperti bayam, lobak, alpukat, dan jeruk. Karena di dalam sayur dan buah tersebut kandungan kalsiumnya sangat tinggi untuk menjaga kesehatan tulang. Yang ketiga, manfaat dari mengkonsumsi sayur dan buah adalah menurunkan kolesterol dan melancarkan pencernaan. Di mana ini juga ada kajian bahwa serat itu bisa mencegah kita terhindar dari kanker usus. Ya, fungsi usus adalah mencerna. Nah, serat yang terkandung di dalam buah dan sayur dapat menurunkan kolesterol, membuat cepat kenyang dan melancarkan pencernaan. Ini yang salah satu manfaat dari sayur dan buah. Nah, kita juga bisa melihat manfaat sayur dan buah dari warna buah atau sayurnya. Warna merah seperti semangka, stroberi, tomat, itu bisa bermanfaat untuk meningkatkan kesehatan jantung dan darah atau pembuluh darah. Kemudian warna oranye seperti sayur wortel, kemudian juga ada yang buah oranye lainnya, itu bisa mencegah penyakit kanker. Nah, ini dan meningkatkan pertumbuhan kolagen. Wortel juga itu bisa kita konsumsi baik mentah ataupun kita kukus terlebih dahulu. Rasanya enak, saya pernah coba. Ada juga di jus ya, itu juga nikmat. Kemudian sayur atau buah yang berwarna kuning ya, ada paprika, ada jeruk. Ini juga bisa bermanfaat untuk menyehatkan jantung, pencernaan, dan sistem dari kekebalan tubuh. Kemudian sayur yang berwarna hijau itu punya manfaat atau khasiat mengeluarkan racun dari tubuh, melawan radikal bebas. Nah, radikal bebas ini adalah awal atau pencetus terjadinya kanker. Dan saat ini kita banyak sekali radikal bebas ya. Kemudian dan meningkatkan sistem kekebalan tubuh. Kemudian juga ada sayur yang berwarna ungu. Nah, seperti anggur, kemudian juga terong ya, terong ungu. Nah, ternyata sayuran atau buah yang berwarna ungu ini bisa meningkatkan penyerapan mineral dan sebagai antioksidan. Nah, antioksidan ini untuk menangkal radikal bebas tadi. Kemudian juga ada sayur atau bahan makanan yang berwarna putih seperti bawang putih, kemudian kembang kol, kemudian jamur. Nah, ini bermanfaat untuk mengurangi risiko terkena jenis penyakit kanker. Nah, ini sayur dan buah yang ada di sekitar kita manfaatkan dan kita konsumsi. Usahakan setiap hari kita telah mengkonsumsi sayur dan buah. Ya, kemudian pesan yang keempat selanjutnya adalah tidak mengkonsumsi alkohol. Ini adalah salah satu pesan Germas yang disampaikan bahwa alkohol memang tidak punya tidak baik untuk kesehatan. Ternyata dalam kajian ditemukan ada 10 dampak negatif yang alkohol sebabkan untuk gangguan kesehatan kita. Pertama, seringnya mengkonsumsi alkohol bisa menyebabkan kerusakan syaraf, kemudian menyebabkan gangguan jantung, mengganggu sistem metabolisme tubuh, mengganggu sistem reproduksi, menurunkan kecerdasan, menyebabkan kenaikan berat badan, mengganggu fungsi hati. Ini yang paling sering terjadi, mengganggu fungsi hati ya. Kemudian banyak terjadi orang yang dengan penyakit hati, sirosis hepatis, apabila kita telusuri riwayat kehidupannya, dia pasti pernah mengkonsumsi alkohol. Kemudian juga menyebabkan tekanan darah tinggi, menyebabkan ketidaknyamanan dalam tubuh, dan memperpendek usia seseorang karena dia mudah sekali terkena penyakit. Nah, ini adalah pesan Germas yang keempat. Kemudian pesan Germas yang kelima, ini kaitannya dengan penyakit infeksi, yaitu kita diharapkan berperilaku untuk buang air besar secara tidak buang air besar sembarangan dan menjaga kebersihan. Kaitannya dengan ini adalah untuk mencegah lingkungan kita terhindar dari penyakit-penyakit infeksi seperti diare, kolera, disentri, kecacingan, kemudian infeksi saluran pencernaan, penyakit kulit, dan keracunan. Ini adalah manfaat-manfaat agar kita melakukan proses sanitasi yang sehat ya, dan memastikan lingkungan tempat kita tinggal menjadi lingkungan yang kondusif untuk ditinggali. Oke, ini adalah pesan Germas yang terakhir. Ini juga sangat penting, di mana di sini disampaikan bahwa kita harus selalu rutin memeriksa kesehatan kita, ya.
Ini cek yang harus dilakukan pertama cek lingkar perut. Nah, bagi perempuan lingkar perutnya diusahakan kurang dari 80 cm. Bagi laki-laki harus kurang dari 90 cm. Apabila Bapak Ibu atau sahabat semua memiliki lingkar perut lebih dari standar, maka dikhawatirkan terkena potensi penyakit tidak menular ya. Kemudian juga yang kita perlu waspadai atau kita perlu cek secara rutin adalah tekanan darah. Karena ini bisa memantau kesehatan kita agar kita tidak terhindar dari penyakit hipertensi atau tekanan darah tinggi, stroke, dan lain-lain. Yang ketiga, ini harus kita lakukan secara berkala adalah cek kadar gula darah. Karena pola konsumsi kita yang tidak terjaga, kadang-kadang gula di dalam darah kita akan naik. Nah, ini berpotensi terkena penyakit diabetes atau kita sering kenal sebagai penyakit gula atau penyakit kencing manis. Nah, yang keempat ini cek kolesterol. Kolesterol juga sama disebabkan oleh makan makanan yang tidak sehat sehingga ada penumpukan kolesterol di dalam darah. Ini juga perlu kita cek dan kita kendalikan agar hidup kita lebih sehat. Yang kelima adalah cek fungsi paru-paru. Ini mungkin bagi perokok ya, kita harus cek karena fungsi paru-paru ada fungsi vital bagi kita untuk bernafas. Kemudian yang keenam, cek kesehatan leher rahim. Ini untuk wanita. Cek kesehatan leher rahim ini bisa dilakukan dengan sangat sederhana, yaitu di tes IVA namanya, infeksi visual asam asetat. Baik, untuk cek kesehatan leher rahim ini bisa mencegah kita mencegah dari penyakit kanker leher rahim. Satu-satunya penyakit kanker yang bisa dicegah adalah kanker leher rahim dengan cara memeriksakan tes IVA. Dan tes IVA ini sangat bisa dilakukan di puskesmas, di semua puskesmas yang ada. Karena metodenya sangat sederhana ya, hanya mengoleskan asam asetat ke dalam leher rahim, kemudian dapat diidentifikasi leher rahim kita sehat atau tidak. Kemudian juga cek selanjutnya yang paling sederhana adalah sadari ya, periksa payudara sendiri untuk mencegah penyakit payudara. Dengan sadari ini kita bisa meraba rasakan apakah ada benjolan yang tidak seharusnya di payudara kita atau tidak. Tentunya periksa sadari ini bisa kita lakukan sendiri secara berkala setiap habis mandi. Baik, mungkin yang bisa saya sampaikan itu saja tentang pesan-pesan germas yang bisa kita lakukan untuk membuat hidup kita lebih berkualitas. Mudah-mudahan video kali ini bermanfaat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.